Halo sobat yang butuh hiburan, kembali lagi di channel G Production House. Kali ini kita akan membahas film bergenre horor yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film ini berjudul The Call. Film yang menceritakan sebuah keajaiban melalui koneksi telepon, yaitu di mana film ini bercerita tentang keterhubungan antara masa lalu dengan masa depan. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan yang rasanya baru pulang dari suatu tempat. Dengan ditemani oleh seorang tukang kebun bernama Paman Sung Ho, ia memberitahukan bahwa ibu dari Soyun sedang sakit. Setelah sampai di rumah, ia pun nampak sedang menelpon seseorang dikarenakan ponsel miliknya hilang. Tetapi telepon itu terputus dikarenakan si penerima telepon tampak tidak jelas menanggapi telepon dari Soyun. Lalu scene pun berpindah yang dimana nampak Soyun sedang memperbaiki sebuah lukisan keluarganya yang jatuh. Namun di saat ia sedang memperbaiki dinding, tanpa ia sengaja paku yang ia getokkan seperti tertancap ke objek yang kopong. Soyun yang sadar hal itu langsung membongkar isi dinding tersebut. Dan ia menemukan sebuah tangga yang dimana tangga bawah tanah dan mencoba menuju ke tempat itu. Lalu ia pun menemukan sebuah boneka, buku harian, dan sebuah foto yang diambil pada tanggal 26 November 1999. Keesokan harinya ia menanyakan apa yang ia temukan kepada Paman Sung Ho. Paman Sung Ho pun mengatakan bahwa perempuan yang ada di dalam foto tersebut bernama Yong Suka, seorang anak tiri dari dukun pada masa lalu. Tetapi Paman Sung Ho tidak ingin banyak berbicara. Ia pun pergi meninggalkan Soyun karena tidak ingin berkata lebih banyak lagi. Setelah sampai di rumah, Soyun mendapatkan telepon dari suara misterius itu kembali. Dari suara tersebut, nampak terdengar seorang perempuan yang sepertinya sedang disiksa. Perempuan tersebut meminta kepada Soyun untuk mendatangkan bantuan karena dirinya ingin dibakar oleh ibu tirinya. Soyun yang mempunyai kesadaran bahwa ada yang tidak beres, ia pun mengecek tangga lorong bawah tanah yang ia temukan kemarin. Lalu, keanehan pun terjadi. Tangga lorong bawah tanah secara perlahan pun ikut terbakar. Lalu, Soyun pun telah memahami bahwa dirinya dan si penelpon misterius tersebut sebenarnya berada di tempat yang sama, tetapi hanya berbeda waktu saja. Soyun berada di masa depan dan Yong Suka berada di masa lalu. Dan tak lama kemudian telepon pun berdering kembali dan Soyun pun mengangkat telepon tersebut. Dan mereka pun mulai mengobrol dan Soyun pun menjelaskan bahwa dirinya dan Yong Suka berada di tempat yang sama, tetapi berbeda waktu saja. Yong Suka yang mendengar hal itu sangat merasa kebingungan mendapatkan penjelasan dari Soyun. Tetapi Soyun pun membuktikan bahwa ucapannya itu adalah benar. Ia mengatakan bahwa besok tepat di dekat rumah Yong Suka akan terjadi insiden kecelakaan pesawat yang dimana tepatnya di bandara Gimpo. Keesokan harinya benar saja di saat yang Suka sedang makan bersama dengan ibunya, sebuah media memberitakan bahwa telah terjadi sebuah kecelakaan pesawat di bandara Gimpo. Dan tentu saja membuat Yong Suka pun terperanjat dengan kejadian ini. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, kenapa ini semua bisa terjadi? Dan ia pun langsung menelpon Soyun.
Dan mereka pun mulai bersahabat dan saling menceritakan diri mereka masing-masing. Dan ternyata mereka adalah sama-sama seorang anak perempuan yang berusia 28 tahun. Dan Soyun pun bercerita bahwa ayahnya meninggal pada tanggal 27 November 1999. Dan sontak saja Yongsuka memiliki ide gila yang dimana mungkin saja ia bisa menggagalkan kematian ayahnya. Karena saat ini baru tanggal 26 November 1999. Yang tentu saja besok adalah hari kematian ayahnya Soyun. Dan Soyun pun menyetujui sambil mengisak air mata. Dan keesokan harinya Yongsuka ternyata berhasil, dan secara misterius kejadian yang aneh terjadi pada Soyun, yang dimana ternyata ia secara tiba-tiba telah berada di hadapan ibunya, dan beberapa saat kemudian ayahnya pun muncul di hadapannya. Lalu Soyun pun menangis memeluk ayahnya, menangis karena terharu ia dapat bertemu kembali dengan ayahnya. Scene pun berpindah yang dimana Soyun pun menceritakan hal tersebut kepada Yongsuka, dan ia pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Yongsuka. Dan kini tibalah saatnya waktu di mana Soyun mengetahui bahwa malam ini adalah kematian Yongsuka yang diakibatkan karena ibunya sendiri yang membunuh Yongsuka. Lalu Soyun pun memberitahukan kepadanya. Dan dengan informasi yang diberikan oleh Soyun, akhirnya Yongsuka berhasil lolos dari kematiannya. Tetapi ternyata justru petaka ini dimulai dari sejak selamatnya Yongsuka dari kematian. Dan Yongsuka pun malah membunuh ibu tirinya dan memutilasi jenazahnya. Hal itu terkuak di saat paman Sungho di masa lalu yang sedang mengantar strawberry secara tidak sengaja membuka isi kulkas yang ada di rumah Yongsuka. Tetapi yang ia temukan adalah plastik yang berisi potongan-potongan jenazah, yang ternyata itu adalah potongan jenazah dari ibu tirinya Yongsuka. Maka terkuaklah di sini bahwa ibunya Yongsuka itu mati dibunuh oleh Yongsuka, lalu jenazahnya pun dimutilasi. Paman Sungho yang sedang ketakutan itu pun bertanya kepada Yongsuka yang secara tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan keadaan marah, akhirnya Yongsuka melakukan sesuatu, tetapi entah kenapa tiba-tiba saja telepon tersambung secara otomatis kepada Soyun. Dan Soyun pun mendengar ada suara laki-laki yang sedang ketakutan. Di satu sisi ternyata Paman Sungho di masa depan ternyata sedang bersantap makanan bersama keluarga Soyun. Dan ketika telepon terputus, Soyun kembali ke meja makan. Lalu ia pun terperanjat melihat Paman Sungho yang sudah tidak ada di meja makan. Ia pun bertanya pada ayah dan ibunya. Tetapi ayah dan ibunya mengatakan bahwa mereka makan hanya berdua saja. Sontak Soyun pun paham bahwa laki-laki yang ketakutan yang tadi menelpon itu adalah Paman Sungho di masa lalu yang telah dibunuh oleh Yongsuka di masa lalu. Dan sembari memastikan apakah itu benar, Seon pun mengecek kebun milik Paman Sungho yang ternyata kebun itu sudah mati dan tidak terawat lagi. Dan ia pun mencari info selanjutnya ke kantor polisi. Ternyata benar saja bahwa Paman Sungho ternyata telah mati terbunuh pada tahun 1999. Dan dijelaskan bahwa pelakunya adalah Yongsuka. Lalu ia pun kembali ke rumah dan tiba-tiba telepon berdering kembali. Ia menerima telepon dari Yongsuka. Mereka pun akhirnya berdebat karena Soyun marah terhadap Yongsuka. Kenapa ia membunuh Paman Sungho yang tidak bersalah? Tetapi Yongsuka
yang telah menjadi seorang psikopat tidak memperdulikan ucapan Soyun. Ia malah berkata kepada Soyun untuk mencari barang bukti apa yang akan ditemukan oleh polisi. Tetapi Soyun yang marah tidak ingin membantu Yongsuka dan tiba-tiba mematikan teleponnya. Yongsuka yang telah kesetanan mengamuk sendiri, tetapi apesnya tiba-tiba di saat Yongsuka sedang mengamuk, ayah dan Seon di masa lalu itu datang ke rumah Yongsuka untuk berniat membeli rumah tersebut dan ingin bertemu dengan ibu Yongsuka. Lalu Yongsuka yang mempunyai niat jahat kepada keduanya itu pun merencanakan sesuatu. Soyun yang dimana sedang bersama ayahnya yang sedang mengajarinya menyetir sebuah mobil, tiba-tiba saja tersentak karena ayahnya hilang secara misterius. Soyun pun akhirnya sadar ini semua perbuatan Yongsuka. Lalu Yongsuka menghubungi Soyun dan mengancam bahwa jika ia tidak membantunya untuk menghindari atau mencari barang bukti yang ditemukan oleh polisi untuk menangkap dirinya, maka ia akan menyiksa dirinya yang bersama dengan Yongsuka. Lalu Soyun pun memiliki ide yang licik untuk memusnahkan Yongsuke, yang dimana ia telah menjadi ancaman untuk Soyun dan keluarganya. Tapi di sini bisa disimpulkan ya bahwa apapun yang terjadi di masa lalu dapat dihindari dari penglihatan masa depan. Dan begitu pun sebaliknya kayaknya. Apapun yang terjadi di masa depan bisa dirubah atau dibatalkan dengan bantuan seseorang di masa lalu. Betul gak sih? Oke, lanjut. Soyun pun memberikan informasi bahwa yang menjadi barang bukti atas kasus yang Yongsuka lakukan adalah sebuah pisau yang ditemukan oleh seorang pemulung, yang dimana pemulung itu akan memberikan barang bukti itu kepada polisi untuk memberatkan kasus Yongsuka. Maka ia memberitahukan bahwa tepat pada pukul 5 sore ini si pemulung akan memberikan pisau tersebut kepada polisi. Namun Yongsuka bisa menggagalkan bukti tersebut jika ia mengambil barang bukti tersebut di gudang tempat di mana pemulung itu berada, ucap Soyun. Lalu Yongsuka tanpa pikir panjang langsung mengikuti apa yang dikatakan Soyun. Tetapi ternyata tempat yang ditunjukkan oleh Soyun adalah sebuah tragedi meledaknya sebuah gudang pada pukul 5 sore. Tentu saja membuat Yongsuka menjadi korban dari ledakan tersebut. Soyun yang berpikir bahwa Yongsuka telah mati, ia pun terkaget ketika mendengar telepon berdering. Ia pun menangis di dalam pikirannya bahwasanya Yongsuka belum meninggal. Lalu ia pun mengangkat telepon tersebut. Tetapi suara yang berasal dari telepon itu bukanlah suara dari Yongsuka, melainkan seorang anak kecil yang ternyata itu dirinya di masa lalu. Dan di saat Soyun berucap, "Apakah ini Soyun?" lalu terdengar suara Yongsuka yang berteriak mengatakan bahwasanya Soyun salah jika membohonginya. Lalu Yongsuka menyiksa anak kecil tersebut dengan siraman air panas yang sangat mendidih. Tentu saja rasa sakit yang dirasakan oleh anak kecil itu pun dirasakan oleh Soyun, dikarenakan dirinya dan masa lalunya itu terkoneksi satu sama lain. Di saat bersamaan, Soyun mencari petunjuk untuk menghalangi perbuatan jahat yang Yongsuka lakukan. Tapi apesnya ternyata tiba-tiba ibu Soyun datang bersama polisi ke rumah Yongsuka. Di saat
Yongsuka sedang marah emosi terhadap Soyun, ia malah mendapatkan akal liciknya lagi untuk melakukan perbuatan yang jahat kepada ibu Soyun. Lalu singkat cerita, ibu Soyun mencoba meminjam telepon karena ia sangat sedang kebingungan mencari suami dan anaknya yang tak kunjung kembali. Lalu pun ia menggunakan telepon tersebut, telepon yang berasal dari tangan Yongsuka. Ia pun mencoba menghubungi suaminya. Tetapi ternyata malah telepon itu tersambung kepada Soyun. Lalu Soyun pun mengatakan kepada ibunya untuk meninggalkan tempat tersebut karena Yongsuka ingin membunuh ibu. Tapi ibunya yang sedang kebingungan menutup teleponnya dan ia mengatakan kepada polisi bahwasannya ia terhubung dengan seseorang yang memanggil dirinya ibu dan ia menyuruh kita untuk pergi dari rumah ini. Setelah mengucapkan itu, tiba-tiba Yongsuka membantai polisi itu di depan mata ibunya. Setelah membunuh polisi tersebut, perkelahian pun terjadi antara Yongsuka dengan ibu Soyun, yang dimana saat ia pun terpojok dari serangan Yongsuka, ia pun mengumpat di dalam sebuah kamar. Tetapi di balik pengumpatannya itu, ia mendengar suara anak kecil dan ia langsung berpikir bahwasanya itu adalah anaknya. Dan ia pun membuka pintu tersebut. Dan benar saja, ternyata di depan pintu tersebut sudah ada anaknya di hadapan dirinya. Tetapi dengan tiba-tiba Yongsuka dari belakang langsung menyerang ibu Soyun. Tiba-tiba scene pun berpindah kepada sebuah keadaan yang dimana Soyun sudah berada di kondisi yang lebih tenang. Dan ternyata di masa lalu ibunya Soyun berhasil menyelamatkan Yongsuka yang ingin membunuh Soyun dengan cara mendorong Yongsuka bersama dengan dirinya terjatuh dari lantai atas ke bawah. Lalu film pun selesai. Ini film endingnya membuat bingung ya sobat yang butuh hiburan. Tapi gak apa-apa lah, yang penting kita terhibur ya kan. Oke sobat yang butuh hiburan, sampai di sini dulu alur ceritanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. And see you.